Pemuda ini memiliki keahlian membunuh dalam mimpi. Hanya karena mengalami mimpi buruk, ia menikam istrinya sebanyak 20 kali. Kejahatan seperti ini memang mengerikan. Tapi saat tiba di penjara ini, ia segera menyadari bahwa itu belum seberapa. Jika dibandingkan dengan yang lain di dalam penjara ini, ada banyak narapidana aneh yang lebih mengerikan. Beberapa di antaranya telah melakukan kekerasan seksual terhadap anak kandung mereka sendiri. Ada yang memotong nenek mereka menjadi 3 bagian. Dan yang paling mencengangkan, ada yang membunuh anaknya hanya karena mencuri sebutir semangka. Kini, pemuda itu bekerja di ladang penjara, dan ia lebih memilih makan serta tidur bersama babi setiap hari daripada harus tinggal satu sandengan. Para monster manusia itu, betapa sesaknya penjara ini sebenarnya. Dalam episode kali ini, kita akan menyelami lebih dalam kehidupan para kriminal di penjara Kepulauan Solomon, tempat di mana para pelanggar hukum hidup dengan pikiran yang sudah menyimpang jauh. Kepulauan Solomon adalah sebuah negara kepulauan yang terletak di Pasifik Selatan dengan populasi sedikit lebih dari 700.000 jiwa. Biaya hidup harian di sini hanya beberapa dolar per orang, menjadikannya salah satu negara termiskin di dunia. Kemiskinan telah menjadi dosa asal yang melahirkan kejahatan-kejahatan seperti pencurian, pembunuhan, dan penganiayaan. Kekerasan seksual sudah menjadi makanan sehari-hari di tempat ini, dan aliran napi baru yang dikirim ke penjara terus terjadi setiap hari. Penjara Row adalah satu-satunya lembaga pemasyarakatan dengan keamanan maksimum di negara ini, dan dikenal karena 2 hal, miskin dan sangat miskin. Begitu melewati gerbang penjara, kamu langsung sadar ini bukan penjara biasa. Seluruh area dipenuhi bau menyengat dari kotoran manusia. Karena kekurangan toilet, para napi terpaksa buang air di sembarang tempat, menjadikan jalanan penuh dengan limbah dan najis. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi di dalam sel tentu jauh dari layak. Setelah melewati serangkaian pintu besi yang sudah berkarat, kita akhirnya sampai di area sel. Ruang yang sempit digunakan semaksimal mungkin. Tidak hanya ada ranjang bertingkat atas dan bawah, tapi juga kasur yang langsung diletakkan di lantai. Wastafel dan toilet begitu dekat satu sama lain hingga sulit membedakan mana tempat mencuci tangan dan mana yang digunakan untuk buang air. Tak ada sekat apapun di sekitar toilet, dan ruangannya begitu sempit hingga butuh keahlian khusus hanya untuk mengincar dengan benar. Penjara ini memang punya kamar mandi, tapi tak dilengkapi shower. Untungnya, para napi cukup kreatif. Mereka membuat shower rakitan sendiri sebagai solusi darurat untuk mandi. Namun itu belum cukup. Penjara ini dipenuhi kekol, tikus, kutu, dan berbagai serangga menjijikkan lainnya. Tapi para napi sudah mati rasa. Bahkan jika seekor tikus melintasi kaki mereka, mereka tidak bereaksi sedikit pun. Lebih dari 80% penghuni penjara ini adalah pemerkosa dan pembunuh berdarah dingin. Dan semuanya adalah monster dalam wujud manusia. Para narapidana di sini sangat perfect, mungkin yang paling ekstrem yang pernah kami temui. Kami telah membahas banyak penjara dalam episode sebelumnya, tetapi ini adalah pertama kalinya kami melihat begitu banyak kelainan dalam satu tempat sekaligus. Pria yang ada di depan kita bernama Christopher, dan saat ini dia sangat gugup. Dia sedang bersiap-siap untuk mengantarkan makanan kepada musuh bebuyutannya. Sebelum di penjara, Putri Christopher telah diperkosa oleh 5 pria dari desa tetangga. Amarah menguasainya, dan dia haus akan balas dendam. Namun, cara berpikirnya sungguh menyimpan. Bukannya membalas kepada 5 pria itu, dia malah pergi ke desa tetangga, mencari seorang gadis tak bersalah, memperkosanya, lalu membunuhnya secara brutal. Yang lebih mengerikan lagi, beberapa saudara laki-laki dari gadis tersebut kini juga dipenjara di tempat yang sama. Maka setiap kali Christopher harus mengantarkan makanan, dia dipenuhi ketakutan. Dia tak bisa tidur nyenyak karena tahu satu kesalahan kecil saja bisa membuatnya dicabik-cabik. Hidup-hidup, Christopher saja sudah sangat mengerikan. Tapi narapidana berikut ini bahkan lebih menyeramkan. Namanya Mustin. Dari luar, dia tampak seperti pria sopan dan tenang. Tetapi diam-diam, dialah monster sejati bagi keluarganya sendiri. Ada pepatah mengatakan, bahkan harimau pun tak memakan anaknya sendiri. Tapi Mustin membunuh anaknya yang baru berusia 10 tahun. Hanya karena sang anak mencuri semangka dari tetangga. Sekarang, mari kita beralih ke area tahanan perempuan. Jangan salah, kejahatan mereka jauh lebih ganas dibanding para pria. Di seluruh negara Kepulauan Solomon, hanya ada 6 penjahat wanita, dan semuanya dikurung di sini.
Berbeda dengan blok tahanan laki-laki, area perempuan ini kecil, tapi bersih. Dan tertata rapi, jendela-jendelanya terang, halaman dipenuhi bunga dan tanaman hijau, sel-selnya tampak sangat terawat, tidak ada kotoran, bahkan tidak ada bau busuk sedikit pun. Namun, ada satu sel khusus yang hanya dihuni oleh satu narapidana. Wanita ini menderita skizofrenia dan dipenjara karena membunuh neneknya sendiri. Para tahanan perempuan lainnya juga telah melakukan kejahatan yang tak kalah mengerikan, beberapa merusak kehidupan banyak orang lewat penipuan besar-besaran. Sementara yang lain, karena tak tahan lagi dengan kekerasan dalam rumah tangga, akhirnya membunuh suami mereka dalam ledakan amarah yang brutal. Lebih dari setengah tahanan di penjara ini adalah pelaku pemerkosaan. Untuk merehabilitasi mereka, pihak penjara mengadakan kursus agama setiap tahun selama 3 bulan penuh, dengan harapan bisa memperbaiki perilaku mereka melalui pendekatan spiritual. Pemuda yang berdiri di depan kita ini bernama John. Dia dijatuhi hukuman 6 tahun penjara karena memperkosa 4 gadis. Setelah mengikuti kursus itu, dia terus-menerus bersikeras bahwa dirinya telah menyesal. Wajahnya terlihat begitu tulus, hingga sang jurnalis nyaris meneteskan air mata. Tapi 1 detik kemudian topengnya terbuka. Ia menunjukkan siapa dirinya. Sebenarnya, penuh hasrat, kotor, dan menjijikkan. Karena kurangnya dana, makanan di penjara ini sangat buruk. Dapur hanya memiliki 1 panci besar, dan masakan diaduk pakai tongkat kayu. Tak ada keterampilan memasak yang diperlukan. Yang penting, para tahanan tidak mati kelaparan. Hasil akhirnya terlihat tidak menarik, dan rasanya bahkan lebih buruk. Setiap makanan hanya terdiri dari kol rebus atau kentang rebus. Dan jika suatu hari mereka menemukan sepotong kaki nyamuk di piring, itu dianggap sebagai daging. Tentu saja, itulah yang pantas mereka dapatkan. Dengan kondisi hidup seburuk itu, tak heran selalu ada yang mencoba melarikan diri. Seorang pemuda bernama Frank, misalnya, berhasil merobek kawat di atas kepalanya menggunakan sekrup dan akhirnya meloloskan diri. Setelah kabur, Frank sempat bebas selama 2 bulan sebelum ditangkap dan dikurung di zona isolasi tempat tahanan gangguan jiwa tidur di lantai dan bisa dibunuh kapan saja. Beberapa bulan di sana membuat Frank kapok untuk melarikan diri lagi. Satu-satunya harapan para narapidana hanyalah bekerja di peternakan penjara demi menghirup udara segar. Hari itu, jurnalis mengunjungi peternakan bersama 2 pemerkosa. Salah satunya adalah Rafael, pria yang membunuh istrinya hanya karena mimpi buruk. Kini Rafael memberi makan babi dan dibayar 35 sen per hari. Meski tidur bersama babi, ia lebih memilih itu ketimbang kembali ke neraka penjara. Kalau kamu tertarik dengan kisah kelam seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya karena masih banyak rahasia gelap dunia yang akan kami ungkap. Setelah melarikan diri, Frank sempat pulang dan beristirahat di rumah selama 2 bulan sebelum akhirnya ditangkap kembali dan dikirim ke zona isolasi penjara. Tapi ini bukan zona biasa. Disinilah para tahanan dengan gangguan jiwa dikurung. Semua orang tidur di lantai, dan Frank tidak berani tidur terlalu nyenyak di malam hari, karena bisa saja dia dibunuh sewaktu-waktu. Setelah beberapa bulan terjebak di zona isolasi, Frank benar-benar kehilangan semangat untuk mencoba melarikan diri lagi. Di penjara ini, hanya ada 1 proyek yang diidam-idamkan oleh semua narapidana, bekerja di peternakan yang terletak tidak jauh dari penjara. Karena hanya di sanalah mereka bisa menghirup udara segar. Hari itu, sang jurnalis pergi ke peternakan bersama 2 narapidana. Keduanya adalah pelaku pemerkosaan. Pemuda ini bernama Rafael, dan keahliannya sungguh mengerikan, membunuh dalam mimpi. Hanya karena mengalami mimpi buruk, dia membunuh istrinya yang sedang tidur di sampingnya dengan cara menusuknya berkali-kali. Kini, dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Tugas Rafael sekarang adalah memberi makan babi, dan dia dibayar 35 sen per hari. Meskipun setiap hari ia harus makan dan tidur bersama para babi, Rafael merasa hidupnya masih lebih baik, karena apa yang ia alami jauh lebih damai dibanding para tahanan gila lainnya di balik jeruji besi. Kalau kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Tulis pendapatmu di kolom komentar, apa menurutmu Rafael masih pantas mendapat kesempatan hidup damai? Mari kita jelajahi sisi tergelap dunia. Sampai jumpa di episode berikutnya.